Renungan Harian Katolik, Senin, 26 Februari 2024. Hendaklah kamu bermurah hati. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas bab 6 ayat 36. Saudara-saudara, murah hati merupakan sikap yang tentu disukai oleh banyak orang. Berhadapan dengan orang yang murah hati, kita merasa senang karena akan mendapatkan perlakuan yang baik. Kebutuhan kita akan diusahakan untuk dipenuhi, dan kita pun akan ditolong untuk mengatasi kekurangan kita. Bermurah hati berarti memberikan sesuatu lebih dari kemampuan kita, memberi dari segala kekurangan kita. Yesus mengajak kita untuk menunjukkan dan bersaksi tentang Allah yang murah hati. Sejauh mana kita mengungkapkan dan mewujudkan sifat murah hati itu, sejauh itu pula kiranya kita akan mengalami dan merasakan kemurah hatian Allah melalui orang lain yang ada di sekitar kita. Karena sabda Yesus menegaskan, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Berdasarkan sabda Yesus itulah kita dapat membangun keluarga, komunitas, dan masyarakat yang mau memberi dan berbagi, sehingga akhirnya tidak ada lagi orang yang menderita karena berbagai kekurangan, baik itu berupa kebutuhan materi untuk sehari-hari, kebutuhan psikis yang berupa perhatian dan kasih, maupun kebutuhan rohani yang diperlukan untuk meningkatkan martabat kemanusiaan kita. Kita mulai bertindak dengan murah hati melalui hal-hal konkret dan sederhana dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudara, hari ini Yesus menasihati kita untuk menghayati masa Prapaskah ini dengan bersikap murah hati kepada semua orang. Yesus berkata, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kita belajar bermurah hati dari Allah sendiri yang hadir dalam diri sesama kita yang miskin. Yesus mengingatkan kita untuk selalu bermurah hati, berarti berbagi dengan sesama. Kita memberi dari kekurangan. Di sekitar kita ada orang yang sangat bermurah hati. Mereka tidak kenal lelah membantu sesama yang sangat membutuhkan, meskipun sesungguhnya mereka juga orang miskin. Mereka tidak memiliki beban sehingga leluasa hidup sebagai orang merdeka yang murah hati. Namun, kita juga tidak dapat menutup mata terhadap orang-orang tertentu yang sangat sulit untuk bermurah hati. Mereka bersikap demikian bukan karena mereka tidak memiliki suatu apapun, melainkan karena mereka memiliki ketakutan, yakni takut untuk menjadi miskin. Padahal, kehidupan kita bukan terletak pada seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa besar kemampuan kita untuk berbagi, bermurah hati dengan sesama manusia. Tuhan tetap dan senantiasa bermurah hati kepada kita. Saudara-saudara, kita dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah yang membawa sifat hal apa yang murah hati dalam membangun relasi dengan sesama.
hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikianlah Yesus bersabda. Kita dipanggil untuk sama seperti Bapa, bermurah hati, menerima dan mengampuni yang berdosa. Buah dari kemurah hatian itu dapat kita alami ketika hati kita menjadi lebih damai dengan diri sendiri dan sukacita dalam membangun relasi dengan sesama. Saudara-saudara, kemurah hatian Tuhan dapat dirasakan melalui kesadaran diri sebagai orang dan membuka diri kepada pengampunan Tuhan. Perkataan dalam kitab Daniel menyadarkan kita sebagai orang berdosa yang membutuhkan Tuhan. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Daniel bab 9 ayat 5. Tantangan bagi kita masa kini adalah begitu banyak orang yang sudah kehilangan perasaan sebagai orang berdosa. Mari kita jadikan masa Prapaskah ini sungguh-sungguh menjadi kesempatan bagi kita untuk mengalami kemurahan hati Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk bermurah hati seperti Engkau sendiri yang selalu murah hati. Maka beranikanlah kami untuk semakin murah hati seperti-Mu. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.